Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Alifia Inaniar, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep pendidikan berkemajuan dalam mata kuliah pembelajaran moderasi dan berkemajuan. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sektor penting dalam pembangunan nasional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia, yang kedua adalah peran strategis, yang ketiga adalah inovasi dan pembaharuan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup. Pendidikan politik etis pada zaman pemerintahan Belanda. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu politik etis ini menekankan pada kewajiban moral pemerintah Belanda untuk mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Poin yang kedua yaitu politik etis juga memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Hollandse Inlandse School atau HIS. Near you agree with Leisure on the Ritz atau PULO dan School Top of Lady Farm Industry Arisen atau Stuvia. Di dalam slide keempat ini saya telah menampilkan 3 tokoh yang berjasa dalam pendidikan modern. Yang pertama yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu mendirikan sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Syafi'i yang mendirikan ruang pendidikan Eng Kayu Tanam di Sumatera Barat. Setelah saya menjelaskan beberapa poin penting dalam eksplorasi konsep ini, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan berkemajuan? Pendidikan berkemajuan adalah pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama Islam dan secara aktif bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup guna mencapai kemajuan kehidupan yang berpusat pada individu dan berkelanjutan secara sosial. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan berkemajuan lahir? Pendidikan berkemajuan muncul dari konsep pendidikan modern yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan berkemajuan lahir dalam konteks sosial politik dan realitas keagamaan yang kurang memihak masyarakat Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Interaksi sosial yang luas dan pergulatan intelektual di kancah dunia membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan beranggapan bahwa kondisi yang dihadapi masyarakat tidak sesuai dengan semangat agamanya. Diketahui bahwa Islam mengajarkan pencapaian kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan melalui pemikiran dan tindakan manusia. Dengan idenya tersebut, ia sangat bersemangat membangun bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 3. Apa konsepsi dasar pendidikan berkemajuan? Konsepsi dasar pendidikan berkemajuan mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan Islam. Dalam pemikiran Haidar Nasir, konsep pendidikan Islam berkemajuan mencerminkan pendidikan Islam holistik yang mencerahkan, memadukan pendidikan agama dan umum, serta mengintegrasikan sistem pendidikan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Konsep ini juga mencakup nilai-nilai humanisasi, liberasi, emansipasi, dan transendensi. Ahmad Dahlan juga diakui sebagai contoh praktik pendidikan berkemajuan melalui inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam, seperti metode pembelajaran aktif, pendekatan kelembagaan, dan pembaruan tujuan pendidikan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana agama Islam dikaitkan dengan pendidikan berkemajuan? Agama Islam dikaitkan dengan pendidikan berkemajuan melalui konsep pendidikan Islam berkemajuan yang menawarkan pendidikan Islam yang universal, terbuka, toleran, dan memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan. Konsep ini mencakup pendidikan Islam holistik yang mencerahkan, memadukan pendidikan agama dan umum, serta mengintegrasikan sistem pendidikan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Pendidikan Islam berkemajuan juga harus mampu menyeimbangkan dan memaksimalkan peran manusia untuk dunia dan akhirat. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana praktik pendidikan berkemajuan telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang aktif, yaitu Ahmad Dahlan menggunakan teknik tanya-jawab untuk memperluas wawasan. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan tradisional yang hanya mempunyai satu arah. Yang kedua yaitu pendekatan kelembagaan dan infrastruktur, yaitu tak hanya merubah konten pendidikan, beliau juga mengangkat citra pendidikan Islam dari sekolah informal ke sekolah formal, sehingga sekolah Islam setara dengan sekolah Belanda. Yang ketiga yaitu pembaharuan tujuan pendidikan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun terlihat dari berbagai pernyataan Ahmad Dahlan bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan landasan bagi munculnya pendidikan modern. Pertanyaan 6. Bagaimana dimensi pendidikan berkemajuan?
Dimensi pendidikan berkemajuan mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Yang pertama, dimensi holistik, yang mencakup pendidikan agama dan umum serta mengintegrasikan sistem pendidikan dengan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, dimensi karakter, yang bertujuan untuk membentuk karakter utama yang holistik dan integratif pada setiap lulusan yang mampu menjawab tuntutan zaman dengan baik melalui tata kelola pendidikan yang unggul. 3. Dimensi literasi, yang bertujuan untuk menciptakan individu yang unggul dalam bidang akademis maupun pembelajaran. 4. Dimensi olah rasa atau estetik, yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas moral, apresiasi seni, dan keberagaman budaya. Yang terakhir, dimensi olahraga atau kinestetik, yang bertujuan untuk menciptakan individu yang sehat dan aktif dalam partisipasi sebagai warga. Pertanyaan terakhir nomor 7. Apa visi dan misi pendidikan berkemajuan dan bagaimana merealisasikannya? Visi dan misi pendidikan berkemajuan mencakup upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik, progresif, dan inklusif, serta mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Visi pendidikan berkemajuan adalah menciptakan pendidikan yang mencerahkan, memadukan pendidikan agama dan umum, serta mengintegrasikan sistem pendidikan dengan keluarga dan masyarakat. Misi pendidikan berkemajuan meliputi pengembangan tenaga pendidik, peneliti, dan pengusaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk merealisasikan visi dan misi pendidikan berkemajuan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengembangan sumber daya manusia, motivasi para dosen untuk melakukan penelitian, pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksananya pendidikan berkualitas, dan dapat direalisasikan melalui inovasi-inovasi dalam sistem pendidikan, seperti pengembangan kurikulum yang holistik, penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran, dan pembentukan karakter siswa yang progresif. Sekian presentasi dari saya dan tanya jawab yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.